Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Stock Scientist Indonesia. Ya, di channel ini kita berusaha untuk berbagi ilmu-ilmu dari para trader dan investor, baik yang pemula ataupun yang udah profesional ya. Kita sharing ilmu ya teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi di video kali ini kita akan kedatangan seorang pembicara ini ya, namanya Dr. Wandi ya, lulus S3 dari Saudi Arabia. Sudah mulai investasi mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun. Nah, akhir-akhir ini dia suka main saham gorengan dan sedang melakukan riset tentang satu indikator yang kemungkinan besar bisa memprediksi kapan saham gorengan itu akan terbang ya teman-teman. Nah, jadi di video ini beliau akan paparkan risetnya dan gimana caranya ya. Nah, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini hasil riset kecil-kecilan lah ya, beberapa minggu atau lebih dari sebulan ke belakang gitu. Saya coba share screen saya dulu. Bisa kan, Mas? Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan kan, Mas? Nah, jadi sebelumnya sebetulnya beberapa waktu yang lalu Ane sering ini dari bulan Oktober, pertengahan Oktober, kelihatan ya PPT-nya ya. Nah, jadi Ane penasaran, ditantang juga sebetulnya. Ane tanya kan sama si Insan, dia kan jago technical analysis nih. Gitu, kira-kira saham yang kalau naik langsung terbang apa, Prof? Dia bilang, malah ketawa dia, gitu. Ente maunya langsung yang terbang-terbang aja gitu, ikutin aja technical analisisnya katanya. Nah gitu, tapi kayaknya selalu ada saham itu yang tiba-tiba naik terbang gitu. Nggak cuma di saham-saham yang harganya gocap atau di bawah cepet gitu. Yang 1000-an, 2000-an juga hampir semua saham itu ternyata kayaknya ada gitu. Nah, jadi saya tertantang untuk cari seperti apa sih gitu, karakteristik saham-saham yang mau terbang. Nah, kemudian saya coba terapin teknik riset saya, kan riset di baterai ya, Ane ya, riset di baterai. Ane kan risetnya itu di baterai, cari ini indikator baru yang bisa ngasih tahu bahwa ini sistem baterai ini akan bekerja atau enggak gitu. Jadi langsung nyala. Baterainya ini bakal performansi bagus atau enggak gitu. Kerjaan Ane itu cari indikator baru gitu. Akhirnya di saham juga mungkin ada kali ya gitu, yang orang belum pakai, yang jarang dipakai tapi ternyata powerful gitu. Karena selama ini Ane tanya ke orang-orang, saham apa yang bakal terbang nih seminggu ke depan gitu. Nih pertanyaannya Mbak Rizky juga gitu. Pada nggak tahu juga ya memang susah gitu, hanya Bandar yang tahu katanya begitu. Nah kemudian cari-cari belajar dari grup gitu. Ternyata banyak yang pakai namanya frekuensi gitu. Nah makanya Anda coba screening pakai StockBit, kita cek saham-saham selama 1 minggu gitu ya, dari Senin sampai Jumat. Kemudian awalnya Anda ambil dari waktu closing sesi pertama sama setelah closing sesi kedua, artinya setelah sore gitu. Anda cek korelasinya. Oh ternyata contohnya kayak saham ini nih, APLN awalnya Anda cuman ini aja ya, ngumpulin aja indikator-indikator yang kira-kira memungkinkan. Misalnya dari volumenya, karena kan rata-rata orang sekarang trennya mau pakai ini ya, volume analisis ya. Pakai volume analisis, kira-kira ada nggak sih korelasi antara volume dengan kenaikan harga di beberapa hari setelahnya gitu. Kemudian dengan bandar akumulasi distribusi gitu. Anda juga cek juga, Anda masukin indikatornya, kemudian frekuensi juga. Nah, kemudian Anda pengen lihat kenaikannya berapa persen gitu. Makanya Anda pasang di sini berapa persen kenaikannya, kemudian harganya berapa gitu. Pengen tahu apakah pergerakan harga ini cuma mempengaruhi saham-saham yang harganya di range tertentu, atau berapapun harganya bisa dipakai gitu. Nah, Anda coba cek
APLN ternyata dia naik dari tanggal 19 Oktober ini setelah penutupan ya, karena kesimpulan aneh kalau kita cuma berpatokan di sesi pertama closingnya, kemudian kita korelasikan dengan hari-hari berikutnya, ternyata enggak gitu, kurang ada korelasinya gitu. Ternyata yang lebih kuat korelasinya kalau kita lihat dari closing gitu, setelah closing. Misalnya APLN setelah 1, 2, 3 ya, dari tanggal 19, tanggal 22 Oktober naik dia jadi 10%. Itu relasi dengan frekuensi gitu. Di mana limit frekuensinya kita lihat yang awalnya cuma 2000-an ya frekuensi. Jadi nanti teman-teman ya, frekuensi itu artinya berapa kali transaksi itu dilakukan di suatu saham. Misalnya saya beli saham sekali aja nih. Sekali saya beli 1000 lot misalnya, itu berarti dihitungnya satu frekuensi. Gitu, berapa kali transaksi terjadi, nggak peduli berapa volumenya, berapa lot gitu. Nah, kemudian lagi saya lihat ASRI. Kenapa tuh suara ente jauh tuh? Dulu nih, misalnya kayak kita mau beli saham, ordernya itu pasangnya setiap 2 lot, tapi 10 kali. Itu frekuensinya 10. Nah, itu berarti frekuensinya 10. Frekuensinya 10. Ya. Ya, berarti frekuensinya 10. Kalau kita cuma sekali order, gitu ya, langsung 1000 lot gitu, itu sekali. Tapi kalau misalnya 10 kali order, 1 lot, itu hitungnya 10 frekuensi. Oke. Gitu. Nah, kemudian ASRI dari 3%, dia naik, naiknya cuma 1,65% setelah 3 hari ya. Kemudian dia naik lagi ke 22%. Gitu. Wah, ini Anda lihat kok kayaknya ada hubungan nih antara kenaikan harga dengan frekuensi. Kalau story yang Anda bikin, sepertinya ya kalau smart money itu kan mereka nggak mau terlalu kelihatan gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak, misalnya mereka beli 5 juta lot gitu. Kemudian dibagi-bagi misalnya 100 lot, itu bakal kedeteksi oleh sekuritas biasanya kan sebagai the most active stocks ya. Saham-saham yang paling aktif diperdagangkan gitu. Itu mereka nggak mau gitu. Kemudian biasanya kan indikator yang bisa dipakai orang-orang tuh, wah volumenya tinggi gitu kan. Volumenya tinggi untuk breakout sebuah trendline atau resisten misalnya. Gitu. Nah, kayaknya mereka maintain juga volumenya. Gitu. Jadi mereka maintain volume sama frekuensinya. Gitu. Nah, kemudian frekuensi sama volume ini apa, Wan? Kenapa, Mas? Jadi bedanya si frekuensi sama volume ini gimana, Wan? Nah, frekuensi ini kan berapa kali dia pasang order. Volume ini berapa lot yang total di order di sebuah saham. Oke. Gitu. Misalnya ente order 10 kali ya, misalnya 1 lot 10 kali, berarti kan volumenya 10 lot gitu, atau misalnya ordernya 2 lot gitu, 2 lot 10 kali ordernya, karena kita nyicil ya, istilahnya ngantri ya gitu, berarti kan frekuensinya 10 tapi volume yang kita beli ini 20 misalnya, 20 lot kayak gitu. Nah, kemudian ada LPKR misalnya, LPKR juga sama. Pada tanggal 19 Oktober dengan frekuensi 1400-an, hampir 1500, setelah beberapa hari dia naik jadi 6,9%. Gitu. Jadi ada saham yang langsung naik besoknya, ada saham yang naik beberapa hari setelahnya gitu. Tapi jarang aneh temukan dia ketika masuk ke detektor frekuensi ini di range tertentu gitu ya. Kemudian dia turun banyak, jarang gitu. Biasanya naik sedikit atau tetap di nol. Persentase kenaikannya di nol, kemudian atau sedikit baru dia naik banyak. Gitu. Misalnya lagi ada SMSM misalnya.
SMSM, ini sempat heboh juga waktu itu. Oh, SMSM kan gitu. Wah, Anda lihat waktu itu si Dito bilang begitu kan. Anda lihat, oh iya benar ada hubungannya ternyata di sini. Gitu, SMSM tanggal 20 Oktober masuk gitu. Kemudian ternyata dia naik tanggal 23 Oktobernya 11%. Gitu. Ini rangkuman dari coret-coretan Anda ya. Sebetulnya kalau dari segi data yang dikumpulin lumayan banyak gitu. Setiap hari Anda lihat gitu. Kalau malam Anda perhatikan, oh ini pergerakannya dari sini ke sini gitu. Nah, kemudian Anda nemu namanya di internet ya, frekuensi analyzer. Ini yang bikin orang Indonesia. Penjelasannya juga ada di Stockbit tentang frekuensi analyzer. Dia ini adalah formula antara frekuensi dengan volume. Jadi frekuensi analyzer ini untuk mendeteksi ada spike atau enggak gitu. Spike itu artinya ada pelonjakan sebuah sinyal atau enggak gitu. Jadi bukan si frekuensinya ya yang kita lihat gitu. Tapi kira-kira sudah ada pelonjakan dari rasio ini enggak gitu antara volume dengan frekuensi pangkat 3. Ini yang bikin yang nemuin orang Indonesia namanya Pak, nggak tahu cara nyebut namanya gimana ya, tapi tulisannya Dean Earwaker ya, Dean Earwaker mungkin. Saya coba cari-cari di internet tentang beliau, itu terakhir posting tahun 2008-2009, udah nggak pernah muncul lagi gitu. Dan nggak terlalu banyak dibicarakan. Ya gimana toh? Iya, betul. Frekuensi analyzer yang tinggi, betul. Artinya volume tinggi tapi frekuensinya rendah ya. Bisa jadi. Artinya badan masuk kalau dia. Kalau frekuensi retail, betul. Bisa jadi volume tinggi, frekuensi tinggi juga. Jadi transaksi itu ya kan? kecil. Gitu. Jadi hati-hati dengan volume tinggi. Gitu, nanti ada kasih contohnya ya. Gitu. Orang-orang pada seneng kan, wow, volume tinggi, breakout. Besok ya kasih turun. Gitu. Nah, ini kalau Anda lihat di sini yang jadi batas range ya, maksimum. Kalau minimum Anda belum tahu. Gitu, masih coba cek lagi. Gitu. Itu kalau frekuensi sekitar 2000-an atau 1000-an di bawah 3000, ini sepertinya ada indikasi beberapa hari kemudian bakal naik gitu. Kayaknya mungkin bandar juga punya range frekuensi. Jadi kalau misalnya mereka lihat, frekuensi hari ini tinggi banget, gitu artinya banyak penumpang gelap istilahnya ya, banyak retail yang ikutan. Oh, besok kita turunin dulu lah, kayak gitu. Biar retail ini pada keluar. Istilahnya kayak gitu kan. Ini sering banget jadi pembahasan di grup-grup saham gitu misalnya. Itu kabak gimana kabak Wan? Adik kagak sabar nih. Gitu. Nah, jadi range itu sekitar 2000-an, 3000-an, 1000-an gitu. Angka pastinya nggak aneh kurang tahu, cuman ya saham itu kan market cap-nya beda-beda. Jadi ada yang market cap-nya cuman kayak 5 miliar, kemudian ada yang sampai 20 triliun. Kayaknya mereka pasti punya range yang beda-beda gitu. Nah, ini ya untuk formulanya. Menurut Ane mungkin formula ini masih terlalu simpel. Kalau misalnya dimasukin parameter lain gitu. Sebetulnya di Stockbit ini ada namanya frekuensi spike. Jadi nilai frekuensi hari ini dibandingkan dengan nilai frekuensi yang hari sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya dia nilainya mendekati 0, berarti frekuensinya hampir sama. Frekuensi hari ini hampir sama dengan frekuensi hari kemarin. Gitu. Tapi kalau frekuensinya 1 misalnya, ada yang tinggi juga nih. Oh, ini udah set frekuensi di bawah 1 kayaknya. Jadi kadang frekuensi spike-nya ini nilainya sampai 20. Gitu, artinya frekuensi naik tinggi dibandingkan hari yang sebelumnya. Gitu, mungkin kalau dimasukin ke formula ini bisa menutupi kekurangan si frekuensi analyzer ini.
gitu, karena si yang bikin indikator ini bilang bahwa frekuensi analyzer ini cuman bisa valid di market yang sedang sideways gitu. Kalau marketnya sedang downtrend atau uptrend, ada spike dari frekuensi analyzer ini, tapi justru malah harganya turun gitu. Menurut Ane harusnya masih ada parameter lain yang bisa dimasukin ke sini. Contohnya kayak frekuensi spike atau apa gitu ya. Gitu. Mungkin Dito bisa masukin formulanya, Tok. Kalau tertarik buat riset ini. Nah, terus sekarang Ane coba ini ya, kesini dulu deh, gitu. Kan biasanya kan kita lihat dari ini ya, chart pattern misalnya, kita lihat, oh ini lagi downtrend nih, kira-kira breakoutnya di mana nih, gitu. Ini saham DKFT misalnya. DKFT misalnya kita tarik trend line-nya di sini misalnya kan, gitu. Nah kemudian udah breakout nih, kita beli gitu kan, ternyata besoknya masih di bawah turun gitu. Wah beruntung banget orang yang beli di bawah sini nih, di harga Rp65 gitu. Nah jadi gimana caranya biar kita bisa dapat di harga bawah gitu. Nah kemudian kalau kita lihat kan, ini volumenya tinggi nih misalnya kan, oh ini volume udah tinggi gitu, tapi ternyata masih turun. Kemudian begitu breakout, volumenya juga lumayan tinggi misalnya. Kemudian banyak retail pada masuk gitu. Rata-rata orang yang nunggu beli untuk ini ya, breakout. Kan cara orang beli saham itu ada yang buy on weakness, ada yang buy on breakout misalnya. Jadi ketika udah breakout, mereka beli, ternyata masih dibikin sideways selama beberapa hari nih. Sampai sini katakanlah ya, sampai hampir 3 bulan, 2 bulan setengah dibuat sideways ternyata, gitu. Ternyata aliran yang beli di breakout harus sabar-sabar juga gitu, sama juga dengan orang yang berusaha beli di bawah, cari harga di bawah. Gitu. Nah, terus saya coba masukin ya frekuensi analyzer sama frekuensi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini yang contoh yang nggak valid. Oh ini bukan ya, ini volume ya. Nih, nah ini ada frekuensi analyzer, ada spike di sini nih. Ya, ada spike. Kemudian volumenya tinggi, frekuensi kecil. Gitu, cuman 237 gitu. Makanya nggak di sini yang tadi Ane kirim di PPT-nya ini cuman mana dia? Udah ditutup ya. Di PPT tadi itu kan Ane cuman kasih range di antara 1.000 sampai 3.000 gitu. Karena Ane pikir kalau di bawah 1.000 mungkin frekuensinya terlalu kecil gitu. Kalau misalnya bandar cuman punya frekuensi atau transaksi ya dalam satu hari cuman 100, kalau kita masuk pun ntar malah ketahuan gitu, karena kecil banget gitu. Nah ini ada frekuensi spike di sini. Nah kemudian beberapa hari kemudian dia harga masih turun, tapi sebetulnya masih ada frekuensi spike juga kalau dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi. Kemudian harga masih terus naik. Nah, kemudian ketika udah breakout, justru malah turun sama sideways nih. Gitu. Nah, Ane sih lagi menganalisis juga ininya berapa sih threshold maksimum si bandar ini kira-kira gitu, ketika ada frekuensi tertentu mereka masih tetap maintain gitu. Misalnya Ane taruh di sini ya. Itu pas tanggal Mei, setelah Mei itu frekuensinya tinggi-tinggi tetap aja dia nggak naik, Wan. Mana ini? Iya.
Iya, Itu frame. gitu. Terus kenapa itu? Nah, oke. Bentar dulu ya, yang ini dulu ya. Gitu. Oke. Nah, Ane pasang kira-kira mungkin di sekitar 400 mungkin gitu frekuensinya bandar. Kalau misalnya di atas itu mereka akan turunin harganya. Gitu. Mungkin ya, ini cuman asumsi Ane doang gitu. Cuman makanya ketika misalnya nih frekuensi hari ini tinggi kan, tanggal 9 Juni, tinggi banget nih dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Mungkin bandar ngelihat, oh ini banyak retail masuk nih, kita turunin lah harganya. Gitu, kita turunin harganya, kita guyur istilahnya. Gitu, makanya walaupun volume tinggi gitu, kemudian harga naik terus akhirnya diturunin lagi. Nah, kemudian Ampere bilang yang bulan Mei ya atau April sini ya Mas ya. Iya itu Ya, tuh. nah, itu April pada betul. gede dia tetap Ya, aja tuh. sebetulnya besoknya naik Mas harganya Mas. Lihat nggak? Ini kan harganya naik sebetulnya. Cuman kalau ente lihat frekuensinya tinggi nih. Menurut Ane ini di atas limit frekuensi bandar. Mereka ngelihat, oh ini ada retail banyak masuk nih. Volume tinggi juga kan. Akhirnya ya mereka turunin. Volume jualan itu yang merah. Iya nggak Iya, sih? Yang merah. volume yang merah gitu. Artinya kalau ente beli di sini, ini kan buat one day trade misalnya ya, beli sore, Ane belinya sore pas penutupan biasanya di antara jam 14.50 sampai jam 15 ya, WIB gitu. Ini nanti masih bisa dapat berapa persen? Jadi Masih dapat 6% Mas. Aneh jadi bingung nih, Wan. Jadi Iya. kalau pakai frequency analyzer ini time frame apa kita ngomongin ini? Atau gabung semua gitu? Atau Ini khusus semuanya one day gabung. trade atau Ya, gabung toh. soalnya Gitu. kan One day di trade. publikasi awalnya kan dia bilang kalau ada spike kita bisa tunggu sampai 3 sampai 6 bulan gitu. Betul, Ini ngiranya betul, itu iya. jangka panjang gitu loh. Ya, kalau Ane pakai sih beli sore gitu misalnya. Kemudian kayak contohnya Ane udah nyobain Kabak, kemudian DKFT, kemudian Asri juga sebetulnya Ane udah beli duluan gitu. Kemudian apalagi Care itu ketika Ane beli sore harganya nggak sempat sampai minus gitu, naik paling kecil dulu gitu, akhirnya naik tinggi kayak gitu toh. Dalam hitungan Beli beberapa sore hari aja. jualnya kapan, Wan? Kenapa? Beli sore jualnya kapan ente? Jualnya Ane jual biasanya kalau ada frekuensi tinggi kayak gini nih, hari ini nih misalnya ya, frekuensi tinggi gitu, itu Ente kan beli jual. biasanya sore jam 14.30, 14.50 itu beli. Ane jualnya terus biasanya kayak sebelum ini penutupan sesi kedua, atau kalau mau jual pagi ya nggak apa-apa gitu. Berarti ente dagang cuma 20 menit atau 10 menit? Enggak Mas, Ane jual besoknya Mas, besok paginya atau besoknya sebelum tutup. Itu kalau mau ente belinya cepet sore hari sebelumnya, ente Iya. jualnya besoknya. Betul. Gitu. Cuman Ane kan termasuk orang yang santai kan ya, gitu. Ane masih pengen nguji aja gitu. Ada beberapa yang masih Ane hold kayak JSKY Ane masih hold gitu karena naiknya masih belum tinggi, tapi frekuensi analyzernya ini tinggi-tinggi terus. Ane berasumsi mungkin si big player ini masih akumulasi gitu, karena memang ada beberapa ini kan tinggi-tinggi terus nih ya, tinggi-tinggi terus nih di sini. Kemudian sini tinggi juga. Kemudian ada spike lebih tinggi lagi, baru setelah itu naik. Gitu. Ane masih hold kayak JSK itu untuk pengen tahu aja kira-kira berapa lama sih gitu bakal naik gitu. Ane cuman buat penasaran aja gitu. Kalau yang Ane jual terus terang, Ane nggak ada yang jual beli sore jualnya besok, itu setahu Ane nggak ada. Kecuali PPRE juga 2 hari kemudian, PPRE gitu, kayak DKFT, kemudian Kabak, Care itu Ane simpen kayak 3-5 hari lah, sekitar seminggu. Sorry Om nanya, jadi Ya silakan Mbak. Di frekuensi analyzer tuh volume yang dihitung volume beli aja, volume jual. Volume ini Mbak, volume transaksi ini, indikator volume. Ya volume beli. Iya Mbak, volume beli sama jual sama Mbak. Orang beli 10 ribu lot gitu kan, yang beli juga 10.000 pastinya. Ini dari sisi bandar, maksudnya kalau bandar jual, kalau bandar beli, yang jual
Pasti bandar lagi. Bukan, ya siapapun bisa retail. Volume sama volume. Jadi entah yang jual tuh bandar atau retail, ya yang beli juga bisa bebas siapapun. Terus Nggak mungkin dia nanya yang merah di hijau kali ya? Kenapa volumenya yang merah hijau? Bukan. Iya, Enggak ya? kalau sih bedanya. Oh enggak. Kan Wan, waktu ngitung Gimana? frekuensi, Nah, yang dihitung itu frekuensi yang beli aja atau yang jual juga? Atau jumlah Oh. dua-duanya? ini total Frekuensi, bukan frekuensi volume. satu hari itu. Bukan volume, Ani nanya frekuensi. Gitu. Ini kayaknya total frekuensi toh. Misalnya kayak Ani bandar ya, jual 1M Ya, dalam satu betul. transaksi, Ani Hmm. jual. Terus retail belinya tuh sejuta, 1000 Iya. kali gitu. Nah itu Iya. ngitungnya 1001 transaksi atau cuma satu transaksi aja? Ini total frekuensi semuanya. Makanya di sini kan bandar bisa lihat, oh ini ada yang ikut ke frekuensi kita nih, gitu. Makanya frekuensinya naik tinggi, gitu. Kalau cuman pakai frekuensi bandar misalnya ya, jadi cuma frekuensi beli misalnya, frekuensi beli karena bandar yang lagi ngumpulin misalnya, itu mereka udah punya threshold, mungkin frekuensinya tetap gitu. Mungkin mereka untuk satu saham untuk periode tertentu mereka cuma pakai satu frekuensi aja gitu. Frekuensinya misalnya pasang order 1000 kali gitu misalnya. Kalau misalnya ternyata total dan ordernya itu sampai 10.000, berarti kan frekuensinya juga ini total semuanya. Gitu, termasuk semua frekuensi yang dan gitu. Aneh cek di ini sih, di RTI kan ada frekuensi order sama frekuensi sell ya. Kayaknya cuman di RTI doang yang nampilin data kayak gitu. Kalau di sekuritas lain malah ada yang nggak ada informasi tentang frekuensinya. Jadi frekuensi yang di chart ini jumlah dari dua-duanya? Jumlah dua-duanya, jumlah total transaksi yang dan. Yang dan Iya. dari yang beli dan yang jual gitu ya? Iya. Gitu. Tapi kalau buat lebih jelasnya tanya ke Stockbit langsung aja ya, karena mereka yang bikin ini. Om Ani Andi, user boleh doang. tanya nggak? Boleh, Mbak. Om, masih pusing ini. Kan tadi dibilang bandar itu diasumsikan punya batas maksimal frekuensinya dia ya. Kalau misalkan ada melebihi, dia diguyur dulu lah istilahnya, karena ada penumpang gelap. Itu sudah diidentifikasi belum Om? Maksudnya untuk emiten seperti ini dia kira-kira bandarnya segini batasnya gitu? Belum. Saya pakai kira-kira aja Mbak. Kira-kira ketika ada frekuensi spike kayak gini kan, gitu. Kemudian kan frekuensinya segini nih, sekitar berapa nih? 160. Kemudian besoknya frekuensinya masih naik, tapi ternyata masih belum diguyur, gitu. Kemudian baru diguyur setelah frekuensinya nih di atas 400 gitu. Jadi saya pakai kira-kira aja. Kira-kira di mana sih frekuensi akumulasi bandar gitu. Kemudian di mana sih frekuensi ketika bandar ngelihat oh banyak retail yang numpang nih, kita guyur. Menurut saya, ini barusan aja saya nebak ya. Jadi pakai kira-kira aja. Gitu, kayak misalnya ini kan sedikit di atas nih, yang hijau ini nih. Frekuensinya kemudian di atas lagi gitu. Besoknya diguyur 2 hari, kemudian dinaikin lagi. Gitu. Nah, ini juga nggak tahu kenapa di frekuensi ini terus masih diguyur juga gitu misalnya. Saya nggak tahu juga. Bisa jadi di 400 ini atau lebih di bawah lagi. Kalau ini kan jadi kalau ya silakan. Silakan Mbak. Berarti Om kalau mau uji kayak gini tuh kita harus ngitung manual dulu ya, terus nganalisis lagi kelanjutannya seperti apa. Maksudnya kan ini kayak masih mentah ya, maksudnya belum saklek. Nanti kalau sudah segini dia bakal naik, karena tadi kan yang ditanya Om Per yang di tanggal yang merah ini kan dia masih sideways. Berarti masih harus dianalisa gitu ya Om, dianalisa sendiri kira-kira gimananya. Iya, pertama nih ya, riset ini belum selesai nih. Kalau teman-teman mau join, ayo silakan. Ada banyak ide di kepala saya, parameter apa yang bisa kita pakai buat screening katakanlah saya mau cari frekuensi yang turun 5 hari ke belakang atau 10 hari ke belakang, gitu, semakin lama semakin turun, atau ada moving average ya, tahu kan ya, kan volume aja ada moving average-nya, frekuensi juga harusnya ada moving average-nya juga. Gitu, atau kita kenapa?
Channel Telegramnya apa Om buat ikutan? Iya, apa namanya? Stockpick buat pilihan saham minggu Kita depan. disuruh ngerjain risetnya Wandi, udah kayak Topik dia aja, gitu. Ada banyak parameter. Ane masih coba-coba, gitu. Ane coba cari gimana biar screeningnya itu bisa lebih simpel, gitu. Karena kalau pakai Stockbit itu kan cuma sedikit parameter yang bisa kita libatkan, gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat nih, kita tambahin lagi di indikator frequency analyzer ini. Moving average misalnya kayak 10 hari atau 20 hari ketika ada spike kita bisa langsung screening kan. Kalau kayak gini kan kita nyari satu-satu gitu. Saya screening di Stockbit, kemudian saya lihat frekuensinya yang di bawah 3000 saham apa, kemudian saya cek satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya saya udah punya screener buat frekuensi analyzer sendiri, misalnya yang frekuensi analyzer di atas moving average 20 harinya gitu, itu bakal lebih cepat gitu. Kemudian kalau saya juga gunakan ini buat swing trade saya. Jadi saya kan pakai Bollinger Band ya utamanya. Jadi ketika menyentuh Bollinger Band bawah saya beli, saya cicil baik daily maupun weekly gitu kan. Nah, kemudian sekarang saya coba pakai ketika udah nyampe Bollinger Band bawah gitu di area-area situ, kemudian ada frekuensi analyzer spike-nya, saya lebih percaya diri gitu. Atau misalnya teman-teman pakai Wan itu bisa pakai Bollinger Band nggak si DFFKT? Coba cek deh. Bisa. Bollinger Band. Nih dia. Bener nggak apa yang kata lo nih? Oh, ya kan? Di bawah. Ini juga di bawah. Mana Bollinger Band-nya? Masa nggak kelihatan? Oh gitu. Oh bener loh. Iya kan? Iya. Ini misalnya udah sampai Bollinger tengah kan, kadang dibawa turun lagi gitu. Kita biarin aja dulu gitu. Nah cuman di sini nih ya, ini kan frekuensi tinggi nih Mas nih. Di tanggal 27 Maret nih. Gitu, frekuensi tinggi. Nah kemungkinan bandar bakal nurunin harga dulu gitu misalnya. Tapi kalau misalnya volumenya sedikit, ini kan volume kecil nih. Kita biarinin aja. Gitu, apalagi frekuensi analyzer tinggi, tambah lagi modal ente, tambah 1 miliar gitu Mas, ternyangkut gue syukurin. Di saham gocap ratusan juta gitu kan, sampai miliaran gitu. Bangga. Wandi. Nah, ya. Lanjut. Nah kemudian ketika dia breakout trend line nih, udah dekat-dekat Bollinger atas kan, ternyata nggak ada frekuensi spike, artinya memang bandar nggak ada niat buat, walaupun volume tinggi ya, dibandingkan beberapa hari ke belakang nih, volume tinggi gitu di sini, kayak bandar memang gak ada niat buat naikin harga. Gitu kan, orang justru ngelihat sebaliknya kan, wah, volume tinggi, breakout trend line misalnya, kemudian udah dekat-dekat ini, Bollinger atas nih, jangan-jangan mungkin bakal rally nih gitu, apalagi volume tinggi gitu. Ternyata besoknya masih dibawa turun dulu, bahkan masih sideways. Gitu. Nah itu tuh sekarang ke arah berapa tuh tanggal 24 April frekuensi iya. Dia sideways terus. Kenapa? Sideways terus gitu. Tapi ada spike nih. Kalau asumsi aneh ini mungkin masih akumulasi karena yang bikin sendiri dia bilang mungkin kenaikan harganya baru 2 atau 3 bulan kemudian. Kalau ada sabar tunggu, kalau enggak ya jual aja besok, nanti udah untung 6%. Tadi ente bilang frekuensi analyzer nggak bagus buat saham yang sideways gitu. Bukan. Kalau yang punya, yang bikin bilang frekuensi analyzer ini nggak bagus untuk saham yang lagi downtrend sama lagi uptrend. Justru cocoknya pas lagi sideways kayak gini. Gitu. Cuman dia bilang nggak ada kepastian kapan bakal naik harganya. Gitu. Tapi udah dekat-dekat naik, iya. Dia bilang gitu, bisa 2 bulan, bisa setelah 3 bulan. Tapi malah kebuktiannya pas itu pas 18 Maret ya, pas analyzernya spike, tapi dia pas uptrend sebetulnya banyak. Nih, ini ada spike juga nih, besoknya naik gitu kan. Gitu. Terus 2 hari lagi naik 12%. Yang ini naik berapa nih? Kalau saya lebih tertarik buat beli kalau harganya lagi merah di hari itu. Atau kenaikannya 0%, kayak gini nih misalnya nih.
saya lebih tertarik beli. Tapi kalau misalnya frekuensi spike tinggi kayak gini ya mungkin saya tertarik juga buat beli ya. Tapi buat saya pribadi, saya cari di sini ya screener ya, misalnya 2800 nih atau 2100 nih LPCK nih, frekuensinya 2100, tapi naiknya udah tinggi, saya nggak mau beli, udah ketinggian lah, gitu. Betul toh. Iya, makanya aneh pakai antara 1000 sampai 3000 range-nya, gitu. Lagi-lagi kalau misalnya ente coba masukin formula ke sini ya, kayak market cap misalnya, kemudian frekuensi spike yang 0, sekian gitu kan, rasio terhadap frekuensi hari-hari sebelumnya gitu. Mungkin kita bisa dapat formula yang lebih valid ketimbang frekuensi analyzer ini toh. Gitu. Jadi menurut aneh formula ini masih terlalu sederhana dan butuh dipoles lagi. Gitu, kayak market cap, kemudian frekuensi spike. Ini pasti setiap saham beda-beda. Gitu, makanya range aneh antara 1000 sampai 3000. Kemudian buat saham-saham yang gocap gitu, aneh turunin lagi antara 500 sampai 1000. Oke. Gitu, karena kan nggak terlalu liquid kan? Iya. Gitu, transaksinya sedikit. Gitu. Nah, yang menarik ya, ini di bulan Maret ini frekuensi analyzer tiba-tiba lonjak, kayaknya ada kesepakatan nih antara semua big players, mereka akan beli di range di minggu ketiga Maret ini nih. Kita coba ke weekly ya. Mana Maret 2019. Oh nih. Nah, hampir semua saham aneh cek tanggal 16 Maret atau minggu keempatnya selalu ada spike di sini. Kayaknya memang kan setelah crash ini kan COVID-19, kemudian market mulai naik. Aneh lihat frekuensi analyzer hampir di semua saham ini ada spike di sini nih di minggu tanggal 16 Maret atau di 23 Maretnya. Gitu, kayaknya memang ada kesepakatan semua big player, semua kita harus naikin harga gitu biar IHSG nggak terlalu jauh turunnya. Gitu, teman-teman boleh cek saham apapun. Misalnya ya, artinya IHSG reverse kan akibat dari ini kan saham-saham yang lain juga gitu. Ya kan memang IHSG ya, juga kayaknya ada aktivitas yang kompak pada minggu ini nih, mereka semua beli gitu. Jadi bottomnya ada di sini akhir Maret. Gitu. Contohnya misalnya PPRE misalnya atau PPRE nggak tahu ya. Anda cek hampir di semua saham di minggu ke-16 Maret itu. Nih ada bottom 16 Maret lagi, ya kan? Ada spike di sini. Ini spike ini karena rasionya dinamis ya, karena mereka lihat dengan frekuensi yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalau kita gini ini jadi paling tinggi di sini. Ini 16 Maret. Gitu. Jadi kayaknya memang ada kompak mereka. Gitu. Ini daily atau weekly? Ini kenapa sih daily nih? Kayak gitu. Nah, kemudian jadi teman-teman kalau mau pakai kayak gini, wah ini asik banget kan? Oh ini bukan volume deng. Coba lihat. Ini ada spike di mana nih? Oh di sini malah. Oh ini nggak kedetek kayaknya untuk naik yang ini. Jadi kayak naik yang ini bisa kedetek nih. Nah ini aneh beli kalau kayak gini nih. Jadi ada spike di frekuensi analyzer, harganya turun. Aneh beli on weakness. Jadi sebelum ini ya closing jam 14.50 sampai jam 15. Kemudian di sini aneh mungkin nggak terlalu tertarik buat beli gitu. Nah ini aneh jual PPRE waktu kapan ya? Di sini kayaknya nih. Jadi begitu aneh lihat frekuensinya di atas frekuensi bandar yang aneh tetapkan ya, aneh nggak tahu frekuensinya berapa, tapi ketika frekuensi naik tinggi, volume tinggi, aneh sih nggak terlalu care sama volume, tapi dengan frekuensi aneh care-nya, aneh jual sore, gitu. Lumayan dapat kayak
6%, 10% dalam waktu beberapa hari kan. Nah, kita ke saham gocap nih ya. Loh, Om Wandi ketika bilang frekuensi ini frekuensi analyzer apa frekuensi what, Om? Frekuensi yang bawah toh. Artinya kalau frekuensi yang bawah tinggi, retail semua dong isinya. Mungkin ada bandar, ada retail juga gitu, makanya aneh kalau misalnya frekuensi udah terlalu tinggi kayak gini, mungkin bandar juga ngeliat kan, oh ini ada retail masuk juga nih. Ya, Kalau aneh aneh udah dapat profit 10%-an kan, ya jual aja gitu. Ente masuknya di mana? juga. Masuknya aneh di sini nih 181 ya berarti ya, kayak gini nih. Karena ada frekuensi spike ya di analyzer sini, ada spike kan. Nah, harga merah. Aneh kesempatan buat beli di harga murah kan. Gitu. Kemudian besoknya aneh tunggu, oh ini lumayan di limit atasnya gitu. Tapi aneh biarinin aja lah. Gitu. Kemudian ya. Iya, betul. ente masuknya lihat frekuensi Ente ngelihatnya keluarnya candle merah, frekuensi analyzer sama frekuensi. Iya. Iya benar, Oke. Mas. Ente nggak peduli sama volume ya. Karena volume itu sendiri udah masuk ke ini sih, frekuensi Frekuensi analyzer. analyzer ya. Iya. Iya. Coba PPRO Om. Nah, PPRO. Nah, PPRO ini justru ada spike beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi kalau saham-saham yang harga 50 itu kayaknya memang harus sabar sih. Aneh simpen kabag, ntar ya kita lihat kabag ya. Nih PPRO kemungkinan bakal dibawa turun lagi karena terlalu retail udah banyak. frekuensinya. Iya, Harusnya masuknya Gitu. waktu 23 Oktober itu kan ya. iya. Oke. Gitu, atau sebetulnya sih ya kalau misalnya mau lewat ya di sebelah sini juga masih bisa masuk kayaknya, karena kalau kita gini kan masih tinggi juga gitu, dibandingkan yang sebelumnya. Makanya aneh bilang kalau misalnya kita bisa pakai moving average dari frekuensi analyzer ini, pas ada spike itu enak banget kita, nggak perlu nyari satu-satu gitu. Ya kalau saham gocap ya harus sabar gitu. Yang penting nggak lama setelahnya gitu misalnya naik gitu. Nah ini juga nih di sini ada spike juga, atau di sini cuman ternyata masih disuruh sabar lagi, pas di sini baru naik berapa kecil ya. Ini persisnya indikator frekuensi analyzer plus sabar gitu ya Wan. Iya benar. Ini Sabar itu di mana-mana orang harus sabar ya. mantap. Berarti ini kalau ente mau keluar, nih di hari terakhir ini kan frekuensinya tinggi. Nah, berarti Iya, aneh harusnya ente keluar di situ gitu ya. Iya, atau besok pagi buru-buru misalnya. Oke. Besok paginya. Oke, lagian juga sabarnya nggak lama-lama kok itu Wan. Oktober Iya. tanggal berapa tuh cuman berapa candle? Ini 22 Oktober, Nah, 23. mungkin bisa lah itu berapa hari mungkin. Iya, 3 minggu lah, 17 hari kerja. Kabag ya, kita lihat nih. Kabag. Kuat atau Kang Perdana? Udah keluar semua belum Om? Kabag Om? Belum, masih banyak. Nih, 2000 lagi. 2000. aneh pikir nih kan frekuensinya tinggi di sini kan. Nih, ini ada frekuensi tinggi sini, makanya diturunin. Kayak 2 hari 3 hari ini. Frekuensinya tinggi, kemudian harganya diturunin. Nggak tahu besok diturunin atau Harusnya dinaikin ya. masuknya 4 hari yang laluan ya. Iya, Situ ya. iya betul. Tapi kan ini belum ada nih ceritanya. Ya mungkin kita bakal ngelihat yang ini adalah Enggak lah, Ini bingung sama nih, bentar. tertinggi. Bentar. Itu frekuensi analyzer ente tinggi, tahunya tinggi itu kan di ujung-ujung hari tuh. Betul. Oh enggak mas. Pas sesi 1, penutupan sesi 1 itu udah kelihatan tinggi. Oh iya, udah kelihatan. Iya, Anies makanya screening sebelum di kelas sini. Kalau dia gempurnya sesi 2, lo nggak ngeliat itu. Iya, ya kan banyak saham yang lain. Nah, iya. Kalau nggak tutupan Iya. hari itu. Aneh biasanya kalau jam sini ya, jam sini aneh cuma screening. screening sekitar kayak jam 9 gitu ya, jam 9 pagi itu berarti jam berapa di Indo ya? Jam 1 ya? Jam 1, Tapi pas masih tutup, belum buka. ya. Iya, jam 9 pagi di sini, kemudian
sama jam 10 sekalian Anda jualan. Gitu. Kalau misalnya jam 10 Anda lihat frekuensi tinggi gitu, Anda udah pasang jualan. Terus Gitu untuk saham yang udah Anda keep, dan Anda bakal beli screening jam 10 buat nanti beli lagi di jam 14.50-an. Terus Om Perdana, kenapa Om bisa nyangkut Om? Karena Om belinya gitu? di Kan nggak ada belinya frekuensi di analyzer 60. tinggi. 60 berapa tadi belinya? Oh, belinya di 70, Bang. Di pucuk sini ya. Kan nggak ada frekuensi analyzer. Ini kan belum Kagak tahu, dia tahu. hold udah lama tau. Baru tahu ini frekuensi. Oh Iya. gitu. Iya, ngasih tahu, kurang ajar Wandi emang. Jadi kalau spike-nya hijau, bandar akumulasi gitu. Kalau spike-nya Sebetulnya spike-nya bisa hijau, bisa merah kalau saya lihat ya. Gitu, cuman saya kayak ini kan, ini mungkin masih akumulasi juga nih spike-nya merah nih. Gitu. taunya bandar di posisi jual apa beli gimana Om? Ya taunya bandar besoknya bakal turun atau naik harganya. Gitu, kayak misalnya ini kan ada spike nih, ada banyak spike tapi ternyata turun nih harganya kan. Ya berarti kita baru bisa ambil kesimpulan ini lagi pada jualan. Berarti nggak bisa beli pas spike dong? Iya, ya ini ada cut loss juga gitu. Kita jadi kan ada tambahan indikator sebetulnya kan. Kita pengen beli di harga masih murah nih gitu kan. Ketika dekat-dekat support gitu, entah pakai Fibonacci atau Bollinger Band atau garis trend line gitu kan, atau pas dekat-dekat breakout misalnya. Gitu. Nah, kita misalnya udah ngincer saham tertentu. Ketika ada spike di frekuensi analyzer, ini jadi pendukung aja gitu. Kecuali kita cuma mau beli hari ini, jual beberapa hari kemudian gitu. Nah itu ya silahkan aja kalau mau pakai, dan kalau memang harganya turun banyak ya cut loss aja gitu. Mungkin itu. Tapi pengalaman saya udah beli beberapa kali ya, nggak pernah turun sampai di bawah 1% gitu. Karena pasar lagi uptrend kali turun Wan. 1%, kayak JSKY ini yang masih saya hold karena dia masih sideways kayaknya. Tapi kalau kayak CARE, DKFT, KABAG, terus PPRE nggak pernah di bawah 0. Jadi beli sore, besoknya udah positif, udah cuan. Karena pasar lagi uptrend kali Wan. Kalau Mungkin kita ya, balik ke belakang tadi ya, kayak contoh Tiara Iya. tadi kan, itu ente bisa lama kan ya turun itu tadi. Iya, nih. Karena kan sebenarnya kalau kita mau bahas frekuensi analyzer ini dari sisi rumusnya tadi kan, volume dibagi frekuensi. Jadi Betul. ada orang jualan volume gede, tapi lot-lotnya besar. Iya. Bener kan? Jadi ketika Iya, benar. katakan market sedang downtrend, orang kan rebutan jualan, panic sell. Pasti Iya. nggak akan mungkin 10 lot. Bandar pasti sekali pasang 1 juta lot gitu kan. Iya. Jadi Iya. dari segi frekuensi analyzer, frekuensinya tinggi. Gitu. Benar. Betul. Tapi berarti harga akan naik kan, karena memang trennya sedang downtrend gitu. Justru mungkin kenapa si penemunya di awal bilang frekuensi analyzer ini downtrend, coba pakai frekuensi analyzer, bisa-bisa itu tanda kalau bandar sedang buang dalam jumlah lot besar gitu ya. Iya. Gimana Wan? Benar toh. Tapi sebetulnya kan sekarang market udah uptrend kan ya. Iya. Tapi ternyata masih bisa dipakai juga. Gitu, artinya ya kalau kita mau coba gitu ya pakai bisa aja gitu. Cuman disiplin aja, kalau misalnya udah minus 4% ya cut loss. Gitu sih. Dan ini masih banyak yang harus dikembangin ya. Kenapa Wan lo 4% cut loss kenapa? Ya udah kebanyakan. Duit gue ntar habis kalau sampai 100%. Ya kagak lah. Kalau jatuhnya di Fibo yang kedua 12,5 ya. Iya. Apa dong? Ya kalau 12,5, kalau 50 Mas? Ya, selamat deh ya. Jadi kalau trader itu kan, nah ini pesan buat Mbak Rizky juga ya, jangan khawatir Om, nanti TP pertama di harga berapa gitu. Jangan gitu yang ditanyain pertama Mbak, yang tanyain stop loss-nya di berapa gitu. Kalau jangan kita harus jaga modal kita kan, jangan sampai yang dipikirin
wah TP-nya ntar sekian gitu. Wah turun 5%, nggak apa-apa, ntar buat TP-nya di atas gitu. Malah nggak naik-naik ntar. Siap, Gitu. Om, siap. Setuju. Jadi yang kita manage itu downside ya istilahnya ya. Kan banyak yang bilang gitu, manage your downside gitu. Nggak perlu khawatir dengan upside-nya. Jadi kalau mau naik berapapun ya silakan gitu. Tapi ketika dia turun, ya ini harus kita waspadain. Gitu. Friend Om, friend. Friend. Saya dua di. Ayo tambah muatan Mudir. Nambah muatan, Mas. Jadi Kabak gimana Wan? Analisis ente belum tahu gue tadi. Oh, Sama Mas, spike itu. Kabak besok banyak jualan kayaknya. Iya udah. Nih, wah, friend juga frekuensinya tinggi banget. Nah, friend gue beli friend tuh kemarin. Jualan kayaknya nih. Iya benar. Karena analyzernya ini ya, tapi ini sebetulnya ada spike di sini pun malah turun dia kan? Iya. Itu retail yang hajar berarti ya, Wan? Iya, kemudian retail pada masuk, Mas. Enggak Kemudian pada dihajar turun lagi, diguyur. pas tuh, pas spike-nya Tapi tinggi. mungkin itu yang Dito tadi bilang, Wan, itu lagi downtrend sebenarnya. Iya. Kan turun terus tuh. Cuman di sini cukup valid nih di tanggal 17 November. Ya spike-nya kecil. Tergantung, Mas, karena ini masih skalanya kan pakai relatif terhadap spike yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita pakai kayak gini kan jadi tinggi sebetulnya. Gitu. Oleh karena itu, ya ini juga masih perlu kita cek lagi. Gitu, karena skalanya ini kan masih relatif terhadap spike-spike yang sebelumnya. Kayak di sini ternyata besoknya masih dikasih kesempatan buat naik, tapi saya juga nggak beli sih karena candle-nya hijau. Saya beli biasanya kalau candle-nya merah. Misalnya di sini nih, misalnya saya mau beli Gia Garuda ya, misalnya ya. Ini banyak penggemar saham gorengan juga ternyata. Mansurologi. Nanti yang pom-pom. Aduh, gorengan. Lagi Nih, turun nih batuk-batuk gorengan enak. Batu-batu gorengan. Oh Ini iya. volumenya tinggi, Mas. Volume? Frekuensinya udah terlalu tinggi nih. Analyzernya juga udah kecil. Kemungkinan bakal dibawa turun dulu. Kemungkinan ya. Kalau mau ya di sini misalnya. Ane lebih tertarik sekali lagi beli on weakness ya. Ketika candle merah nih beli sore. KS, Krakatau Steel. Keras. Non syariah ini ya. Oh, non syariah ya? Masih. Nah, Terus nih, saya. padahal jagoannya anak metalurgi kerjanya di sini. Gacuan nih. Nah, ini cakep nih jalan dia bekerja di sini. Kamu di bawah ya. Analyzer ada spike ketika dari kata ini, Bollinger tengah ya. Pas di sini. Itu retailnya kagak beli tuh. Iya. Agak laku dia. Enggak, belum. Ini Ustadz Yusuf Mansur mungkin ya di sini kali ini. Itu kagak syariah, mana mau Mansur. Oh iya ya, kirain Gia, sorry. Nih, ya kan frekuensi analyzernya merah, tapi ya spike dia. Kalau mau beli ya masih bisa sebetulnya. Tapi candle hijau saya kurang tertarik. Gitu, karena kalau beli di sebelumnya juga di tanggal 16 Oktober ya pada saat candle merah beli sore ya udah kenyang. Coba saham Gitu. energi, ENRG. Oh, ini juga nih masuk stock pick juga nih Tok nih. Favorit ente. Iya. Coba ya. Nih, di sini naik setelah 2 hari 34%. Ini kayaknya mungkin enaknya kalau memang spike-nya benar-benar tinggi ya kayaknya baru masuk ya. Kalau cuman kecil-kecil kayak gini gitu. Mungkin ya masih bisa dapat sebetulnya. Tapi bagus ya, Wan. Ini forward ya, kejadiannya sebelum naik. Iya. Dalam banyak Istilahnya kalau indikatornya bukan lagging ya. Iya. advancing. Iya, advance indicator. Mirip kayak stokastik.
Ini lawannya MACD. Gitu ya. Iya. Nah, ini kan lumayan dapat 3% sebetulnya ketika ada spike. Cuma kalau spike tinggi banget, tapi sayangnya di hari-hari beberapa hari ini nggak terlalu banyak saham-saham yang spike-nya tinggi. Ya, bersabar Gitu. aja Bang kalau begitu Bang. Tapi kalau relatif terhadap 10 hari terakhir, 5 hari terakhir, ya banyak. Gitu. Jadi sebetulnya masih bisa kalau buat beli hold beberapa hari kemudian jual gitu. Tapi kalau rata-rata kan kalau yang spike-nya tinggi banget gini, itu mereka udah ada di support biasanya. Mereka ada di support, artinya mungkin bandar beli dengan volume tinggi tapi frekuensinya rendah. Gitu. Ketika dekat-dekat support atau trend line nih WSBP misalnya. Jadi persisnya nih sebenarnya membantu analisa yang lain kali ya Wan. Kayak tadi misalnya digabungin sama Bollinger kali. Iya. Kalau buat swing cocoknya kayak gitu Mas, tapi kalau cuma sekedar scalping gitu, nyopet kan bisa aja beli sore jual besok. Oke. Udah enteng udah nggak peduli lagi urusan 2 hari ya. Saya alhamdulillah selama ini masih aneh hold sih gitu. Karena kayak PPRE kan baru naik setelah 2 hari gitu. Halal kata MUI Wan, halal. Halal. Nah, nih misalnya nih. Oh, breakout. Betul. Kenapa pasang 10 lot, 10 lot gitu loh. Supaya nggak bisa kedeteksi sama retail. Orang terlalu banyak yang fokus di volume, ya kan? Yang fokus di frekuensi mungkin jarang kali ya yang pakai indikator ini. Gitu kayak di grup-grup saham rata-rata mereka fokusnya di volume tinggi gitu kan. Rata-rata paling orang pakai divergen, harga naik harga semakin turun, volume semakin turun. Oh, saatnya nyicil kan gitu kan? Gitu orang cuma pakai kayak gitu doang. Kemudian bandar juga ngelihat kan. Jadi bandar tuh ngelihat ada retail yang main di breakout gitu kan. Ya mereka mainin aja di situ di breakout gitu. Nah, sedangkan yang pakai frekuensi mungkin cuma beberapa orang doang. Gitu. Ada satu yang Anda tahu yang haki saham itu mereka ada juga frekuensi spike. Cuman memang kadang Anda kan join juga di grupnya Telegram, grup gratisan. Gitu. Tapi kalau mau berlangganan juga bisa gitu. Mereka tuh kadang ya sahamnya ada yang jalan atau ada juga yang enggak gitu, ketika ada spike. Gitu. Artinya masih perlu dimodifikasi lagi teori ini. Nah, kemudian bandar ini kalau di teori bandarmologi memang orang berpikirnya aktivitas bandar itu selalu yang frekuensinya rendah gitu. Misalnya ya ada suatu saham yang frekuensi jual sama frekuensi belinya ini lebih gede frekuensi jual. Misalnya frekuensi jualnya 1000, frekuensi belinya cuma 200 gitu kan. Itu kan jauh lebih kecil nih frekuensi belinya. Itu kalau di bandarmologi mereka bilang ini bandar lagi akumulasi gitu, karena bandar itu secara istilah kayak istilah akumulasi pun, akumulasi itu kan adalah lagi ngumpulin dari yang banyak ke yang sedikit gitu. Namanya akumulasi gitu. Jadi definisi dasar dari akumulasi sama distribusi itu sebetulnya dari pihak yang sedikit ke pihak yang banyak. Bandar itu kan sedikit jumlahnya, retail itu jumlahnya banyak kayak gitu. Jadi udah ada yang pakai kayak frekuensi kayak misalnya di Telkom gitu, atau di saham-saham yang lainnya juga beberapa hari terus menerus gitu kan, frekuensi buy-nya ini jauh lebih sedikit daripada frekuensi sell. Artinya lagi ada akumulasi. Cuman kapan akan dibawa naik itu kita nggak tahu. Kita cuma tahu bahwa bandar lagi akumulasi gitu. Tapi ketika ada frekuensi analyzer spike di sini, minimal kita udah bisa berharap udah dekat-dekat nih mau diangkat. Gitu sih. Oke. Nah, kalau teman-teman mau screening ya? Ini kayaknya ini yang di atasnya volume frekuensi NT kan net buy ya? Bener ya? Iya, ini. Yang mana Tok? Tok, Mas Per.
Itu di atas frekuensi analyzer itu net buy. Ini volume transaksi aja, Mas. Oh, volume terkirain net buy. Kenapa nggak pakai net buy? Kalau pakai net buy, Karena ini kan artinya volume net dan jadi kan volume yang jual sama beli selalu sama kan? Orang beli 10 lot gitu, pasti ada yang jual ya 10 lot juga. Ya, oke. Cuman hijau atau merah ini kan cuman masalah apakah harganya penutupan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga waktu opening. Ya, alright. Oke. Gitu. Light graph. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Bang.